Oke, balik lagi. Jadi di video kali ini kalian bisa lihat dulu ini motor. Ini ada motor Beat Street ya. Kalian bisa lihat Beat Street. Gue by the way baru pertama kali nge-review Beat Street. Tapi sebenarnya Beat Street sama Beat New nggak terlalu beda sih, cuma beda di belah sininya aja ya. Cuma intinya di belah atasnya doang. Kalau atasnya ini lebih bisa di apa ya? Lebih bisa diaplikasiin barang-barang yang semacam kayak Scoopy atau apapun itu. Ya, jadi sekarang kita akan review ini. By the way ini udah 1 bulan gue nggak nge-review, jadi ini ya udah lama lah intinya. Yuk sekarang kita masuk ke video utamanya aja, let's go. Oke, jadi buat penampakannya kayak gini. Ini gue dapat motor ini dari itu dia namanya Iki Variasi. Gue juga di rumahnya, dia punya channel YouTube juga. Ntar gue kasih juga Instagram pemiliknya sama yang ngasih tahu motor ini. Jadi ini tuh motor Beat ini ya, Beat Street ya. Sebenarnya Beat Street sama Beat New itu sesuai apa yang gue bilang tadi di awal, gak ada bedanya ya. Cuma di bagian sininya aja nih. Bagian atasnya kan kalau Beat New itu apa ya, tertutup kayak ya ini tertutup lah, nggak kayak gini, nggak terbuka gini. Tapi kalau dimodifikasi gue nggak ngerti ya, bisa kayaknya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas motor ini. Ini tuh kalau menurut gue konsepnya ya Thai look gitu. Yang jelas bukan aliran pure ya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena pure itu nggak ada ceritanya pakai. Tapi gue nggak tahu sih. Yang penting yang jelas yang gue lihat tuh nggak ada yang pakai jok beginian. Intinya nggak rame-ramean lah, simple gitu loh. Bagian beat yang kayak gini kan nggak ada di Thailandnya katanya. Tapi balik lagi gue nggak tahu ya. Gue juga sangat awam di sini. Oke, kita bahas dari warna dulu nih. Warnanya ini bunglon. Bunglonnya tuh kayak apa ya? Kalau menurut mata awam gue ini kayak warna hijau dan ada warna biru-birunya tuh. Kalian bisa lihat tuh depan hijau, belakang hijau, depannya agak biru-biru gitu. Kalau dideketin kelihatan hijau. Kalau dari sini kelihatan warna biru tuh. Ya kalian pasti udah paham lah bunglon itu gimana ya, warna apa gitu loh. Tapi yang nggak tahu bunglon itu jadi apa ya, gue juga ngejelasinnya agak sedikit gimana gitu. Soalnya kan gue juga awam, nggak ngerti soal cat-catan gitu. Oke, kita bahas dari variasinya dulu. Dari atasnya ini kan seperti gua bilang tadi di awal, Beat Street itu kan terbuka kayak gini ya. Jadi kita lebih bisa mengaplikasikan variasian lebih banyak gitu loh. Ini dari atasnya ini pakai stangnya tuh yang nggak tahu yang berapa derajat ya. Intinya kayak lebih lebar dari orinya sih, ini lebih panjang gitu loh kalau gua lihat. Ini yang two tone, ada kayak sambungan cacingnya gitu. Terus dari saklarnya, ini saklarnya yang kiri masih ori ya, cuma diganti saklar tombolnya doang, nggak seset semuanya gitu loh. Sebenarnya ini bisa seset semua, cuma ini cuma diganti ininya doang. Cuma yang kanan ini nggak tahu saklar apa ya namanya tuh, lupa. Terus dari mas rem pakai Brembo yang gini udah pada tahu lah kalian ya. Ini pun yang depan nggak ngeplos, nggak ada remnya, mungkin karena belum disetel atau gimana ya. Terus dari spion, ini spionnya two tone. Spionnya pakai yang beat biasa ya, model beat biasa, bukan yang bulat atau yang kayak Scoopy gitu. Terus di bagian gas aktif ini pakai yang domino gini, udah pada tahu lah, udah apa ya namanya, umum banget gitu loh. Selang rem ini kabel-kabelannya. Ini kalau diganti apa namanya ini, lakbannya kalau pakai warna kuning bakal lebih itu lagi ya, detailing lagi gitu loh. Ya mungkin kayak gini untuk atasnya. Yang rem belakang pasti ada ya, soalnya kalau remnya dua-duanya nggak ada bahaya banget sih. Kita pindah ke bagian bawah. Ini pengereman kaki-kaki depan dia pakai Nissin 2 piston ya depannya ya. Selang remnya ini pakai model Morin atau apa ini ya? Ya semacamnya.
apa nih, Avinstar atau apalah itulah, model Morin lah intinya. Terus di bagian piringan Nissin juga, Nissin, tapi ini kayak yang ukurannya nggak gede loh ini loh. Biasanya kan Nissin yang begini tuh ukurannya 220 atau apa, tapi ini kayak ukuran ori sih kalau gue lihat. Sok depan pakai RT yang model speed ya. Ya gitu untuk bagian depan. Dari velg ini dia pakai ringnya, ring apa sih namanya ini ya? Jadi sini ya. Gue juga baru lihat loh. Pro Biker. Jadi apa ya? Konsep ringnya tuh kayak semacam apa sih? Ring apa sih namanya tuh? Ada polet-polet kayak gini. Model tipenya ya. Sebutannya apa gue nggak kurang tahu juga, yang jelas kayak persegi panjang kotak-kotak gitu. Terus dia pakai jari-jarinya warna gold ya, sesuai auto trend sih. Biasanya kan auto trend gitu. Cuma ini di setel lurus, dua-duanya setel lurus juga sih. Jadi yang depan setel lurus, belakang juga setel lurus. Trombonnya dia pakai original ya. Oke, mungkin untuk depanan gitu doang. Terus dari body ini dia nggak pakai stripping ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya warna bunglon dipakein stripping itu agak gimana gitu. Jadi bunglonnya nggak kelihatan gitu kan. Tuh ini hijau, ini biru kan. Padahal pas kita giniin hijau juga. Ya bunglon emang kayak gitu sih sifat warnanya. Terus ini dia agak-agak lecet gini nih, abaikan aja ya, soalnya ini mungkin habis celaka atau gimana, belum direstorasi ulang. Jadi kita gak usah bahas minusnya lah, ini anggap aja minus gitu loh. Kita beralih ke sebelah kiri. Dia standar masih pakai original ya. Mungkin ya diganti dulu atau gimana, gue nggak terlalu ngerti. Terus dia CVT-nya ini pun masih ori. Baut-bautnya sebagian ada yang kosong, bukan sebagian lagi, emang banyak yang kosong. Terus dari box filter dia di karbon ini ya. Dalaman pun ini udah semi detailing nih. Tapi ini by the way dipakai harian sampai kotor-kotor gini sih. Bagian pas gua ngerekam video ini pun ini hujan, jadi orangnya pas kesini tuh hujan-hujanan motornya. Jadi bagian dalamnya ini udah ada sedikit detailing gitu. Terus di bagian shock breaker belakang ini pakai soanya yang model setel tabung gini. Cuma ini kok oblak gini, gua ngeri loh. Nggak kenceng atau gimana ini? Ya baut-bautan pasti pada kayak gini ya. Jadi konsepnya ini pakai tuton-tutonan gitu. Oke, pelek belakang ini sama ya, pakai Pro Biker ringnya. Masa iya sih belang, kan jelek kalau belang. Cuma ini ukuran bannya yang belakang itu kayaknya 50, bener 50, yang depan pun berarti 50 kayaknya sih. Jadi rata ukuran bannya. Ya untuk sebelah kirinya mungkin kayak gini doang. Ini pakai serahan model CNC kayak gini, step two-tone, model yang kayak ori Scoopy ini stepnya. Harganya kayak gini paling 150-an. Terus plat nomor, tapi ini angkanya kenapa geser ke kanan ya? Harusnya kan di tengah gitu. Iya nggak? Harusnya kan di sini nih mulai angkanya. Terus belah kiri, belah kanannya dia knalpot pakai Sugi. Tapi ini udah agak kurang ini ya, udah kurang indah lah ini, yang perlu diganti mungkin atau perlu direstorasi ulang. Kayaknya ini bekas celaka deh, bekas jatuh. Soalnya dudukan ini sama ini pun belah kanan juga kan pada habis. Ini kenapa nggak pakai tameng knalpot? Karena dudukan yang belah ininya nggak ada. Soalnya kalau dipakein yang ini dong kayaknya nggak nempel deh kalau cuma satu ya. Terus ini ada FPR, nggak tahu aktif atau nggak, kita coba kontakin. Ini masih di sini nih ya, 0 dan enggak. Soalnya ya dipakai harian aja mungkin ya. Kalian bisa lihat ini selang-selangnya udah semi detailing gitu. Kenapa gue bilang semi detailing? Karena ini selangnya udah banyak yang diganti dalamnya, cuma nggak detailingnya tuh kotor. Kan kalau yang buat kontes itu dalamnya tuh full banget detailing dan bersih banget gitu loh. Ini pun belum diganti ya. Ya mungkin cuma kayak gini doang ya untuk review kali ini. Ini ada bekas bolong, bekas FPR katanya. Ya ini doang untuk video kali ini. Ini spakbor belakang pun lihat, karena dipakai harian mungkin ya. Ya mungkin cuma kayak gini doang untuk video kali ini. Ini baru pertama kalinya gue nge-review Beat Street. Udah banyak sih yang minta request. Ini joknya pakai biru. Kenapa mungkin pakai biru? Karena mungkin kalau gue lihat
Biru itu warna dari ini juga. Soalnya kan tadi gue bilang ini kelihatan kayak biru, kelihatan kayak hijau. Jadi ini gue bisa bilang ini sah-sah aja warna biru karena cocok gitu loh. Ya mungkin cuma kayak gini doang untuk video kali ini ya. Oke, jadi cuma kayak gini doang. Thank you buat kalian semua yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Bagi yang mau ditanyain silahkan masuk di kolom komentar aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ada di sini atau di sini. Ntar gimana ngeditnya karena gue nggak tahu pasti. Ya gitu doang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.